Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik? Yes. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik? Yes. Seperti biasa adik-adik, kita mau pasukan, adik-adik boleh jongkok. Kita pasukan Tuhan dulu ya adik-adikku. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aduh, Kak Yipta, kayaknya masih ada yang lemes nih. Iya nih bener, mama Belum papanya semua belum. bangkit. Kita Ayo ulang adik-adik yuk. lebih semangat lagi. Kita jongkok ya. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik sungguh-sungguh ya, kita mau nyanyi kemenangan terjadi di sini. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatan
memberikan hikmat marifat yang ada daripada Tuhan. Biarlah pemerintahan di Indonesia ini Engkau yang berikan kejujuran agar rakyatnya juga bisa rukun ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk virus COVID-19 yang mungkin masih menjalar di bangsa Indonesia. Kami percaya cepat atau lambat virus ini akan hilang dari bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Yang meriah dong adik-adik. Tepuk tangannya yang semangat dong. Iya dong. Di atas kepalanya. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. yeah, beri keluhan buat Tuhan. Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik ya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. sungguh ku rindu, Sungguh ku
Ya, yuk semuanya kita mau berdoa buat firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikut Kakak Teo berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kalau hari ini kami boleh duduk manis di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus ajari kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Halo salam semuanya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan hari ini. Siapkan Alkitabnya. Buka di Yohanes 3. Ya, judulnya dilahirkan kembali dalam Roh Kudus ya. Tema ini mengajarkan kita untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Ya, adik-adik, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Selama pelayanan Yesus mengajar di tempat umum adik-adik. Melakukan banyak mujizat dan mewartakan kebenaran Tuhan dengan kekuatan dan keyakinan yang besar. Banyak orang mencintainya, tapi juga ada yang membenci dia. Beberapa orang mengenali kuasanya dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Yang melaluinya dia mengajar. Tetapi orang Farisi tidak dapat menerima pesannya dengan tradisi Yahudi mereka adik-adik. Salah satu orang tersebut adalah Nikodemus namanya. Nikodemus itu siapa ya? Dia adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Orang-orang menghormati Nikodemus karena pengetahuannya luar biasa tentang hukum. Perilakunya yang taat pada hukum Taurat dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia telah mendengar tentang Yesus dan sangat tertarik dengan ajarannya. Tapi dia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nikodemus ingin berbicara dengan Yesus adik-adik. Tetapi karena dia adalah seorang Farisi, dia harus berhati-hati agar tidak terlihat bersama Yesus di siang hari bolong. Dia harus menemukannya waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Dan pada suatu malam adik-adik, dipandu oleh cahaya bintang dan bulan, Nikodemus menemukan jalannya melalui jalan-jalan kota yang gelap ke tempat Yesus tinggal. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang hukum, tentang ajaran Yesus, dan tentang Yesus sendiri. Yesus siap menjelaskan kepada Nikodemus segala sesuatu yang perlu dia ketahui adik-adik. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan jika dia tidak dilahirkan kembali. Lahir lagi. Nikodemus bingung adik-adik, apa maksudnya ini? Tidak mungkin seorang pria dewasa menjadi bayi dan dilahirkan kembali. Jawab Nikodemus dalam pikirannya adik-adik. Tetapi Yesus tidak sedang berbicara tentang menjadi bayi. Dia berbicara tentang perubahan hidup yang begitu dramatis, sangat radikal dan sangat baru, sehingga rasanya seperti dilahirkan kembali. Itu maksudnya adik-adik. Kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, jelas Yesus kepada Nikodemus. Dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus mulai mengerti, tetapi dia masih bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bertanya kepada Yesus. Mencoba untuk membungkus pikirannya
di sekitarnya ini, di pikirannya berkecamuk, puter-puter, bingung adik-adik. Yesus tahu bahwa Nikodemus mengalami kesulitan mempercayainya. Jika kamu mengalami kesulitan untuk mempercayai hal-hal duniawi, akan sangat sulit bagi kamu untuk mempercayai hal-hal surgawi. Tapi kamu harus percaya, aku, kata Tuhan Yesus, adalah Mesias. Aku datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang, jawab Yesus kepada Nikodemus. Kebenaran mulai muncul di atas pikiran Nikodemus. Yesus adalah Mesias. Misi Yesus adalah memberikan hidup baru. Yesus berbicara kepada Nikodemus dengan sabar dan jelas. Karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Yesus juga memberitahu Nikodemus nih, bahwa Dia datang bukan untuk mengutuk dunia. Yesus datang tidak mengutuk dunia adik-adik, tetapi bahwa dunia akan diselamatkan melalui Dia. Bagi Nikodemus, nubuat dalam kitab suci telah menjadi kenyataan. Mesias berdiri di depannya. Hari itu Nikodemus belajar tentang kasih Tuhan, tentang kehidupan kekal. Dia percaya dan menemukan tempat di kerajaan Tuhan. Untuk mengenal kehendak Bapa, adik-adik, kita harus memiliki kerinduan seperti Nikodemus untuk dibaptis dalam Roh dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari adik-adik. Makanya kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, roh memberikan damai sejahtera. Kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus, makanya kita akan hidup dituntun dan dibawa dalam kehendaknya Tuhan, seperti Bapak Nikodemus. Siapa yang mau dituntun, dipimpin, dibawa sama Roh Kudus untuk masuk dalam rencana Tuhan? Siapa yang mau? Siapa yang perlu Roh Kudus? Angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, aku mau hari ini berkata sama Roh Kudus. Biar Roh Kudus tinggal di dalam hatiku dan aku mau berjalan bersama dengan Engkau supaya aku dapat melakukan perkara yang hebat bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Pimpin, tuntun, ajari kami supaya kami menjadi anak yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami rindu selalu ada dalam tuntunanmu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat ya adik-adik. Berkat Abraham, Ishak, yang Yakub menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tuhan akan membawa engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Keluar masukmu Tuhan akan berkati. Dan segala apapun yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.